Kemudian saudara-saudara sekalian, ada benda ya, yang barang yang ditemukan itu sifatnya macam-macam. Ada yang nilainya tetap, tidak berkurang, kayak emas, ya, sepeda motor, ya, itu kan tidak berkurang nilainya. Ada benda yang nilainya tidak tetap, ya, tidak tetap nilainya. Ada benda yang nilainya tetap apabila dipelihara baik. Ada benda yang memerlukan nafkah. Jadi kalau kita ketemu burung, menemukan burung, ya burung siapa ini? Piara siapa nih? Bolehkah kita ambil? Enggak, kita mesti sampaikan dulu burung siapa ini hilang. Karena burung itu membutuhkan nafkah. Ketika selama 10 hari atau 1 bulan kita beri makan, berapa ongkos makan itu burung? Nah, ketika yang memiliki burung itu datang, kita minta ongkos waktu memberikan nafkahnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau yang punya nilainya tidak tetap, ya tidak perlu, terserah dia apakah dia mau kasih kita hadiah atau tidak. Ya, yang jelas itu barangnya seperti emas tadi, ya, motor itu kan tetap tidak berkurang. Atau barangkali kita menemukan bungkusan yang isinya sayuran, ya. Ini bagaimana hukumnya? Umumkan, ya. Dan catat sayurannya apa. Kemudian kita nilai berapa itu sayuran kira-kira harganya. Oh, ini harganya kira-kira 50.000. Ya sudah, kita foto. Kalau sekarang ada foto, kita abadikan. Kemudian nilainya 50.000. Boleh kita makan. Oh, kalau kita nggak makan, nanti rusak, dia busuk, sia-sia mubazir. Kita makan, namun kalau nanti ada yang menemukannya atau ada yang mengakui memilikinya barang itu, kita pulangin. Ya, karena barang ini sudah dimakan, nilai harganya itu saja yang kita berikan kepadanya. Kalau dia masih mau memiliki atau meminta barangnya itu. Gitu. Kita ketemu kue bolu satu kotak itu. Kalau kita biarkan 2 hari kan ya rusak. Bagaimana caranya? Kita catat, ya. Kemudian kita berikan orang lagi, ya, atau kita makan. Namun kalau ada yang mencarinya dan dia memintanya, kita kasih atau kita ganti, ya, dengan nilai atau dengan kue yang sama. Para jamaah sekalian, menemukan suatu barang yang hilang itu bukan berarti milik kita. Pendapat atau keyakinan atau apa sih ya bahasanya, kebanyakan orang-orang ketika menemukan sesuatu, dia menganggap itu milik dia. Jadi dengan seenaknya dia menggunakannya. Dia menemukan uang 100.000, langsung, oh ini rezeki, ya langsung dia belikan apa gitu. Nggak boleh, Pak. Itu bukan hak kita, hak orang. Barangkali orang itu uangnya cuma 100.000. Iya, dia cari bolak-balik, dia cari, enggak juga ada. Ya, padahal orang itu tahu kalau dia menemukannya. Nah, itu sudah pendosa. Orang lagi mencari uang 100.000, padahal dia udah ambil, ya. Kemudian ditanyakan, Pak, menemukan uang saya nggak nih, hilang tadi di sekitar sini, Pak, dalam perjalanan saya. Dia ngetemukan, tapi dia nggak mau ngomong. Karena dia udah ambil, dia pikir rezekinya dia sendiri, itu namanya haram dimakan. Jadi menemukan itu bukan rezeki, Pak, bukan. Rezeki itu sesuatu yang dicari atau yang diberikan oleh orang lain dengan sifat hadiah. Tapi kalau menemukan barang itu bukan rezeki, bukan. Ya, itu Allah sedang menguji kita di mana keimanan kita. Kita menemukan barang, orangnya sedang mencari, malah dia diem aja. Dia bilang, enggak, saya nggak menemukan, padahal dia sudah ada di kantongnya. Nah, ini namanya sudah dusta, dan uang yang dia makan itu jadi haram. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, jadi ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya memerlukan biaya. Kalau yang memerlukan biaya untuk diberi makan seperti binatang tadi, berikanlah, karena kita biarkan aja, kesian itu binatang bisa mati nanti, atau bisa burung, bisa kucing, apalagi ya, binatang-binatang yang ditemukan itu, lalu nanti pada saat pemiliknya datang untuk mengambil barang itu, kita wajib berikan, karena itu milik dia, bukan milik kita. Kalau memang ada beban atau biaya yang kita
berikan kepada binatangnya, ya kita minta saja sebagai penggantinya. Insya Allah saya yakin bahwa orang itu akan memberikannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah tentang bab luqotoh, apa bab yang menemukan barang. Kemudian pada hadis yang ke-1707, An Abdurrahman bin Utsman At-Taimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil haji. Rasulullah melarang memungut barang orang yang sedang melakukan ibadah haji. Nah, kalau kita sedang melakukan ibadah haji, ada baru kita temu, ya ada barang udah aja. Saya pernah melihat waktu tawaf itu ada barang, hampir keinjak-injak aja saya nggak ambil. Bukan hak kita. Ya, jadi kita nggak boleh, ya. Kenapa? Mungkin nanti yang punya apa orang yang memiliki itu akan dia mencari lagi. Kalau barang itu masih ada dia akan temukan. Tapi kalau udah diambil orang ya nggak ketemukan. An Zaid bin Khalid al-Juhaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man awa dhalatan fa huwa dhalun man lam yu'arrifha. Sabda Nabi, siapa yang memungut barang hilang maka dia itu bersalah selama dia tidak mengumumkannya. Dia nemukan, dia pegang, selama dia pegang, selama dia miliki, dan dia tidak mengumumkannya, orang lain tidak tahu, maka selama itu dia bersalah. 5 tahun barang itu ada sama kita, selama 5 tahun itu kita dalam keadaan bersalah. Nauzubillah min dzalik. Makanya enaknya ya udah, barang itu tinggalin aja, jangan kita pedulikan, silakan aja. Itu kalau yang memang kira-kira kita tidak sanggup amanah di dalamnya. Tapi kalau kita sanggup amanah, tidak tergiur kita dengan harta benda yang kita temukan tadi, ambillah dengan cara kita umumkan. Mudah-mudahan kalau nanti ketemu dengan pemiliknya, ada persentasenya, begitu Pak Surya. Kemudian hadis yang berikutnya, di sini memerah susu ternak orang. Zaman Nabi masih banyak kambing. Di tengah jalan ketemu kambing yang sedang menyusui, haus. Ambil aja itu kambing, diperah, diminum susunya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kecuali dengan izin orangnya. Atau cari yang punya, tadi kada sudah haus sekali, saya mohon maaf. Atau sama saja, ya, kita mengambil barang orang yang tempat orang itu belum tahu. Kita masuk ke rumah Babe Jarum, orangnya nggak ada, kita aus banget, ada air di meja, kita minum aja, boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita tahu, kita yakin bahwa Babe Jarum nggak bakalan marah, nanti tungguin dulu, Babe Jarum tadi sudah minum air itu 2 gelas, aus benar, itu minta diridoin. Halal. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Kalau barangnya seperti air umum, tapi kalau kita masuk ke kamarnya kita ambil gelangnya, gelang istrinya 20 gram, boleh nggak? Iya, ada batasannya. Iya. Ngakunya bilangnya nemu. Pak Haji, ini saya nemu gelang di depan pintu. Tujuannya apa? Padahal dia boleh ngambil dari kamar supaya dapat persenan, Wan. Oh iya, di persen kan lumayan. Agak boleh, niatnya sudah beda lagi gitu. Jadi demikianlah para jamaah sekalian tentang barang luqotoh. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan babnya. Tinggal nanti akan berkembang apa yang terjadi di masyarakat barangkali begitu, maka langsung aja Pak Surya kita masuk ke sesi kedua sebagai pertanyaan-pertanyaan.